Baik, lanjutannya untuk yang bagian C, asuransi dwiguna atau yang endowment insurance. Masih ingat ya bahwa seperti pertemuan ke-9 kemarin dikatakan bahwa yang namanya asuransi dwiguna atau endowment itu ada dua tipe, endowment yang biasa sama endowment yang murni. Atau dwiguna biasa sama dwiguna murni ya. Prinsip di sini juga tetap sama. Nanti pakai asuransi dwiguna di sini itu sama prinsipnya dengan yang dwiguna di asuransi yang kontinu kemarin itu. Masih ingat? Di pertemuan ke-9 dikatakan bahwa asuransi dwiguna murni itu punya rumus sendiri satu. Sedangkan untuk yang asuransi dwiguna biasa itu adalah gabungan atau hasil penjumlahan dari yang dwiguna murni ditambah dengan asuransi jiwa yang berjangka N tahun. Di sini prinsipnya juga sama seperti itu ya, prinsipnya juga sama. Dan bahkan untuk rumus dwiguna murninya sama dengan yang kemarin. Kalau yang dwiguna murni dia tidak punya rumus baru untuk yang di diskrit ini. Jadi rumusnya sama. Di dwiguna murni yang kemarin pertemuan 9 sama dwiguna murni yang sekarang sama. Tapi kalau dwiguna yang biasa, dwiguna umumnya berbeda sedikit gitu ya. Oke. Ini sebenarnya simbolnya penulisannya salah. Saya menuju ke hasil oret-oret saya aja karena maaf kalau ini tidak jelas, tapi daripada saya menjelaskan bagian situ. Jadi ini untuk nilai sekarang aktuaria dwiguna ini simbolnya salahnya. Ini saya gini aja lah ya, saya sampingin dulu aja. Coba. Nah, seperti ini. Ini dia salahnya adalah penulisan simbolnya itu harusnya di sini dia menggunakan A tidak pakai bar, kemudian X-nya ada titik 2N dan kurung sikunya itu menutupi mulai dari X sampai N. Jadi seperti yang di kanan ini. Seperti yang ini. Jadi X titik 2N kemudian sikunya nutup mulai dari X sampai N. Di atasnya A tidak ada bar. Di atasnya A tidak ada bar. Kenapa? Karena dia diskrit. Masih ingat ya, dia diskrit gitu. Jadi yang ini yang dwiguna yang biasa. Kemudian untuk ini yang di bawahnya, oh ini rumusnya ya. Rumusnya adalah sigma K sama dengan 0. Kemudian V sigma K sama dengan 0 sampai N, VK plus 1, KPX X plus K. Kemudian untuk yang rekursi ini, nah ini juga masih salah ya penulisannya, harusnya dia nggak pakai bar karena dia sudah diskrit, nggak pakai bar. Kemudian X titik 2N ini juga harusnya menutupi sampai X seperti yang ada di sini. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau ini kan rumus yang umum sudah jadi langsung gitu ya, tapi secara rekursif itu sebenarnya dia bisa diturunkan dari penjumlahan. Ini adalah rumus dari yang tadi, asuransi jiwa berjangka N tahun, ini rumusnya. Terus yang ini adalah endowment murni atau dwiguna murni yang ada di bab sebelumnya, sama gitu, nggak ada perubahan kalau yang dwiguna murni. Jadi kalau ditulis dalam simbol maka A X titik 2N dengan kurung siku yang menutup semuanya sama dengan ini adalah asuransi dwiguna ini asuransi dwiguna sama dengan asuransi jiwa berjangka N tahun ditambahkan dengan asuransi dwiguna murni. Ini ya tetap sama, jadi tetap sama prinsip utamanya. Yang berbeda adalah karena di sini ini untuk yang berjangka N tahun dia berbeda, maka ya otomatis yang bagian sini juga hasilnya berbeda. Tapi kalau konsep dasarnya tetap sama ya. Jadi asuransi dwiguna biasa adalah asuransi berjangka ditambah dengan dwiguna yang murni gitu ya. Dwiguna murninya tetap sama. Pertemuan 9, 10 dwiguna murninya sama, yang berjangka yang berbeda. Selanjutnya ini kita diberikan contoh soal di mana Y adalah nilai sekarang dari suatu variabel random untuk asuransi berjangka 30 tahun. Jadi N-nya 30 dengan anuitas sebesar 1 yang di 1 rupiah atau 1 unit itu yang dibayarkan setiap tahun oleh seseorang yang berusia X selama hidupnya.
jadi seumur hidup. Berarti diberikan suku bunganya adalah I, suku bunga I 0,05 dan seterusnya seperti ini. Bagian ketiga ini masih ingat bahwa ini adalah asuransi berjangka 30 tahun tapi dengan suku bunga sebesar 2 kali lipat ya, seperti ini. Kalau yang ini berarti asuransi jiwa berjangka 30 tahun dengan suku bunganya normal gitu, nggak pakai kali 2. Terus yang diminta menghitung adalah EY pangkat 2. EY pangkat 2. Jadi EY pangkat 2 itu ekspektasi dari Y pangkat 2. Yang di sini ada beberapa kesalahan, jadi saya meralat dengan tulisan ini, tapi semoga bisa dimengerti ya. Di sini Y sama dengan 1 min Z per D, ini didefinisikan sepertinya, di mana Z adalah nilai sekarang dari variabel random asuransi dwiguna 30 tahun. Berarti Z itu kalau kita uraikan seperti yang saya tulis ini, Z ini berarti adalah ini asuransi dwiguna 30 tahun, dwiguna biasa, berarti kayak ini ya. Nah, berarti kayak ini, asuransi dwiguna biasa, X-nya kita nggak tahu, N-nya 30, berarti sama dengan asuransi jiwa berjangka X 30 tahun ditambah asuransi dwiguna murni 30 tahun. Asuransi dwiguna murninya berarti V pangkat 30 kali 30 PX. 30 PX. Kalau dijabarkan seperti itu, ini yang bagian ini. Nah, bagian ini silakan dimasukkan ke sini. Karena ini dia salah. Ini salah. Kan dikatakan Z itu nilai sekarang variabel random asuransi dwiguna ya. Asuransi dwiguna, tapi di sini yang dipakai adalah asuransi berjangka. Maka di sini saya coret, salah. Harusnya ke sini. Harusnya ini. Kemudian ini juga bukan, ini belum sampai Y kuadrat tapi EY dulu gitu. Ekspektasi dari Y ini ada di bab 1. Kalau Anda mau cek lagi, ini ada di bab 1. Ekspektasi Y, apa perbedaan ekspektasi Y sama ekspektasi Y kuadrat. Kemudian ini berarti 1 min, ini kan 1 min yang ada di kotak biru, sehingga kalau dikeluarkan minnya kena distributif, jadinya min A1X30 min lagi V pangkat 30 kali 30 PX gitu. Berarti V karena sudah diketahui, ingat ini V sama dengan 1 per 1 plus I. I sudah ada, berarti V kita bisa hitung. Silakan dicek V-nya berapa. Terus dicari, ternyata ketemu 0,2286. Kemudian D, masih ingat D itu sama dengan I per 1 plus I. Bedanya kalau ini 1 per 1 plus I, yang D itu I per 1 plus I, ketemunya 0,0416. Nah, ini silakan dicek. Ini kan sudah ada. Ini kan sudah ada kan di soal, keterangan sudah ada, berarti tinggal 1 min 0,1443 dikurang ini dibagi ini, ketemunya adalah 14,568. Kalau belajar seperti itu, dicek dulu semuanya satu persatu ya. Setelahnya kita mencari variabel dari Y. Variabel dari Y ini juga ada beberapa kesalahan, di mana D kuadrat ini harusnya adalah 0,0476 kuadrat, ketemunya sekian. Kemudian yang belakang-belakang salah, ini kita melakukan pengecekan. Di sini dia menuliskan D-nya 21, jelas salah ya. Jadinya ini saya coret, D-nya kita pakai yang ini, D kuadratnya pakai ini 0,00227. Kemudian perhitungan yang di dalam sini juga harus dicek, ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa, silakan Anda cek ketemunya. Setelah saya total semua dapatnya 53745. Anda boleh cek barangkali saya salah juga, silakan nanti ditambahkan atau disampaikan di grup, boleh ya. Terakhir, ekspektasi dari Y kuadrat itu sama dengan varians dari Y ditambah varians dari Y dikuadratkan gitu. Dan itu ketemunya bukan 218, ternyata ini ketemunya 34,2597. Monggo ini terbuka kepada siapa saja yang mau mengecek ulang atau mengcross-check nilai yang saya kasih, boleh nanti silakan disampaikan ya. Kalau memang saya ada salahnya silakan dikoreksi gitu. Silakan dikoreksi. Oke. Itu untuk yang bagian C. Yang bagian D saya lanjutkan di video selanjutnya.